Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tri yang di Bantul, Yogyakarta, yang sudah bersedia menunggu untuk proses desain renovasi garasi, dimana untuk kesepakatan untuk kami dan Pak Tri itu mengendaki untuk garasi yang existing atau garasi depan rumah lama ini yang nantinya akan dibongkar beserta teras rumah yang lama dan akan didirikan bangunan baru kurang lebih dengan konsep seperti ini. Nah, karena ini sudah ke belakang, nanti teras yang existing ini nanti untuk hilangkan saja, dan karena ke depan untuk rumah yang satu lantai ini memang akan dibongkar. Nah, berikut untuk paparan desain daripada rumah Pak Tri yang baru ini. Menghendaki untuk konsepnya adalah modern kontemporer, di mana untuk bangunan yang existing ini diutuhkan beserta tangganya, nanti hanya dirubah untuk atapnya, tetapi untuk bangunan agar menjadi satu kesatuan dengan konsep yang sama. Nah, kurang lebih seperti ini Pak Tri untuk denahnya. Kalau kita potong nanti masih sama dengan yang kemarin. Untuk yang depan ini kita utuhkan, kemudian untuk tangga cuma kita pindah di area yang tadinya ini menjadi berbentuk U seperti ini. Kemudian untuk strukturalnya kita tetap dengan jarak per 4 meter. Jadi nanti di sini lurus bangunan yang lama. Kemudian untuk jarak kolomnya juga ini 4 meter, 4 meter, 4 meter, dan 4 meter. Nah, nanti pas dia di mepet untuk tembok yang lama, untuk rumah yang lama. Nah, kemudian untuk lebarnya ini 3,75, 3,75, dan 3,75. Nanti ada sisa untuk jalan, ini masih 3 meter. Untuk jalan akses ke belakang. Kemudian dari sini ruang tamu di sampingnya persis ada, karena Pak Tri tidak menghendaki untuk pintu depan dan pintu belakang itu satu garis. Jadi ini dari pintu depan, kemudian pintu belakang, teras samping sama pintu belakang juga tidak satu garis, karena masih istilahnya memiliki flow yang berputar, tidak lurus seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang lantai 1 dari ruang tamu ini, kalau yang ini kan ruang misalnya penerima untuk usaha atau bisnis. Yang ini untuk usaha atau bisnis. Kemudian untuk kamar mandi yang existing ini utuh, yang posisi di sini. Kemudian untuk ruang tamu dan ada POV, kemudian ada tangga, ruang tengah atau living area, di sampingnya persis nanti ada kamar mandi yang bersifat sharing, kemudian ada kamar tidur orang tua, dan juga ada dapur dan ruang makan dengan loss area, dengan sistem konsepnya loss area. Dan harapan kami dapur yang posisi di belakang ini sudah sangat nyaman, dengan kita kasih bukaan untuk penghawaan alami yang cukup bagus. Nanti kedepannya untuk dapur kotor ataupun service area, nanti pengembangan saja di area belakang masih bisa. Dan untuk posisi dapur ini sangat ideal karena tidak terekspos daripada ruang tamu maupun ruang tengah, jadi tetapi masih cukup open space. Nah, kemudian beranjak ke lantai 2. Beranjak ke lantai 2 adalah ada
3 kamar tidur, di mana yang satu adalah kamar tidur utama dengan kamar mandi dan almari atau walk-in closet. Jadi ketika tangga naik, yang sini ada 2 kamar tidur anak dengan 2 lemari dan 1 meja, sangat cukup, mempunyai balkon sendiri. Kemudian untuk kamar tidur utama yang posisinya di depan ini menghadap ke balkon juga sangat bagus dan sangat ideal. Ini ukurannya 4x3,75 itu hanya untuk kamar tidur dan meja rias saja. Sedangkan nanti di sampingnya persis ini 2x4 itu dijadikan sebagai lemari, kemudian di sampingnya persis ini dijadikan kamar mandi dalam. Nah, dan juga di sampingnya ini ada kamar mandi sharing yang untuk anak-anak. 1 kamar mandi sudah cukup karena nanti kita pisah untuk yang wastafel, gosok gigi, cuci tangan, terpisah dengan yang toilet atau kamar mandi. Nah, kami juga kasih space untuk living area di lantai atas dan juga balkon yang cukup luas di posisi depan rumah. Kemudian untuk balkon yang lantai 2 ini juga masih kita utuhkan, bisa digunakan untuk semisal entertain room, karaoke semisal, ataupun ruang kerja juga bisa, atau ketika ada tamu yang ingin menginap juga bisa. Alangkah baiknya karena ini posisi dia di lantai 2 dan di luar, karena tangga ini sudah ada di sini kurang lebih, maka kita tutup menggunakan pintu railing atau pintu besi untuk menjaga daripada keamanan. Kurang lebih untuk konsep dinas seperti itu. Nanti kita bisa room tour. Nah, ini kalau dari depan ada pintu garasi, bisa opsional. Di sini juga kita kasih space untuk carport yang bisa untuk menampung 2 mobil dan beberapa sepeda motor. Bahkan mobil yang sekelas Pajero atau Fortuner itu masih masuk, masih bisa untuk parkir di depan. Kemudian ini juga kita kasih atap menggunakan H-beam atau besi. Kemudian ini ada pintu utama yang dimana nanti ada ruang tamu di situ, dan yang di sini adalah pintu untuk ruang tamu yang terpisah atau yang di bangunan lama. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Kalau ini kita buka bangunan lama, dan nah ini masuk ke ruang tamu di mana ukurannya cukup luas. Kemudian di sampingnya persis ini ada ruang POV atau point of view. Jadi ketika ada tamu tidak terlalu pengap, hanya ukuran 1 kotak saja, tetapi juga di sini misal tambahan untuk misalnya ada pertemuan atau apapun itu, misalnya kumpul-kumpul agar lebih luas di sini sampai ke arah depan juga masih sangat-sangat longgar, karena biasa di kampung atau di desa kan sering ada semisal acara-acara kumpul RT atau semacamnya seperti itu. Nah, di sampingnya persis tangga, kemudian ada living area di mana ini semi privat, dan untuk kamar mandi sharing sengaja dekat dengan pintu daripada kamar tidur orang tua. Jadi untuk aksesnya semisal orang tua ingin ke kamar kecil, aksesnya sangat dekat, di mana sengaja pintu kita bikin kamuflase. Jadi pintu kamuflase ini baru-baru ini memang baru agak terkenal dan banyak yang senang dengan pintu yang model seperti ini. Jadi kamuflase, ketika ditutup dia berkamuflase dengan wallpaper atau aksen yang ada di dinding. Itu masuk, baru di situ ada kamar kamar mandi yang lantai 1 yang sifatnya sharing. Kemudian selanjutnya di atas juga ada void, dan sampingnya persis ini ada ruang meja makan dengan bukaan jendela yang cukup lebar ke arah belakang, dan juga dapur yang saya kira sudah cukup nyaman. Nanti ibu bisa masak di sini. Kemudian ada meja bar atau mini island, kemudian
Di sampingnya persis ini ada pintu lipat atau pintu sliding, pintu kaca untuk memaksimalkan penghawaan maupun pencahayaan. Kemudian ada pula untuk teras samping, di mana untuk teras samping ini memang lebih privasi saja dan juga akses second daripada untuk memasukkan, misalnya di depan baru ada pertemuan atau ada tamu, bisa lewat pintu yang samping ataupun pintu yang belakang. Jadi masih sangat-sangat untuk flow atau sirkulasinya itu masih sangat bagus karena di samping juga ada bukaan. Nah, itu kita naik untuk yang lantai 2, kurang lebih seperti ini. Di lantai 2 ini dimana ada space living area, kemudian 2 kamar tidur anak. Yang posisi di belakang sofa ini adalah kamar tidur anak, dan yang di sebelah depan sofa ini adalah teras yang belakang. Karena posisi yang bangunan ini tadi sudah mepet, dan di sampingnya persis yang sebelah sini adalah kamar mandi. Nah, ini adalah kamar tidur anak. Kamar tidur anak sengaja kita bikin untuk yang posisi di sebelah selatan karena memang kami juga dapat info dari Pak Tri, posisi kurang lebih di sini yang di samping rumah lama ini. Di sini ada gilingan batu ya. Jadi untuk agar lebih tidak bising, itu posisi kamar anak itu kita taruh di paling selatan dan dengan bukaan atau jendela yang menghadap ke selatan. Ada balkon. Jadi harapan kami anak-anak untuk istirahat, belajar, dan juga di kamar itu lebih nyaman karena tidak terlalu bising. Sudah kita agak jauhkan posisinya. Nah, kita lanjut yang kamar anak tadi, ada balkon, semuanya ada balkon kamar anak. Kemudian yang satu kamar anak juga yang posisi di sini. Ini juga ada, semuanya ada pintu dan balkon. Nah, kemudian yang ini adalah kamar tidur utama, dimana untuk ukurannya tadi 3,75 kali 4 itu cukup untuk kamar bed dengan ukuran 180 kali 2 meter. Kemudian meja rias memang sengaja kita bikin di sini karena untuk memaksimalkan untuk mendapat pencahayaan yang maksimal. Dan ini jendela bila mana dibuka nanti sangat-sangat terang karena ini posisi pintu lipat dan pintu sliding. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sampingnya ini persis adalah walk-in closet atau lemari, dimana untuk menyimpan seragam, pakaian, tas, sepatu, dan juga aksesoris bisa di walk-in closet ini. Dan di sampingnya persis ini adalah kamar mandi dalam. Seperti ini untuk view-nya. Nah, ini juga ada balkon. Nah, ini tadi yang tangga ke bawah, ada balkon yang cukup besar. Ini juga ada lantai 2 yang ruang serbaguna tadi. Kemudian kalau kita potong atapnya, nah, kurang lebih seperti ini. Atap sengaja kita bikin setengah miring, jadi untuk menambah kesan gagah yang ada di depan. Dari depan ini lebih kelihatan tinggi dengan cukit yang atap yang maju, tentu itu menambah kesan tinggi bangunan. Dimana perbedaan kalau dari belakang memang terlihat lebih pendek, tetapi itulah salah satu kelebihan atap setengah miring. Nanti untuk
penutupnya atau gentengnya menggunakan Aldiron, salah satu merek genteng PVC itu cukup bagus. Nah, kemudian untuk strukturalnya kan kurang lebih seperti ini, karena bentangnya juga sama, masih 4x4 3,75, jadi semuanya lurus ke atas dan tidak ada yang istilahnya tidak simetris, karena kemarin Pak Tri juga biar lebih mudah untuk pengerjaannya, untuk strukturalnya dibuat yang lebih simpel. Nah, kemudian untuk yang MEP atau plumbing itu juga, dimana misalnya lantai atas ini kamar mandi, nanti ini kamar mandi, lantai bawah juga kamar mandi, jadi lurus satu garis karena itu untuk mempermudah pada pengerjaan dan juga perawatan. Kurang lebih mungkin itu yang dapat kami paparkan, Pak Tri. Tentu ini juga hasil dari diskusi kami, ketemuan dengan Pak Tri kemarin, dan juga ukur di lokasi di mana Pak Tri menghendaki untuk rumah baru ini dibangun mepet, atau untuk yang teras ini nanti bisa dihilangkan saja. Nah, kita ambilnya ini untuk, walaupun kan sebelah sini masih ada mungkin tanah yang lebih luas, sini kayaknya masih ada ya halaman seperti itu yang luas, cuman kita ambilnya 3 meter saja untuk jalan. Nah, kurang lebih view-nya seperti ini, Pak Tri. Nah, baik, kurang lebih itu Pak Tri. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.